Nah, ini tentang meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Nah, tapi sebenarnya ada nggak Prof mencium sebenarnya ada apa sih kenapa harus bunuh diri itu alasannya apa sebenarnya? Ada nggak pernah terungkap gitu? Ya secara teori orang-orang yang tidak sehat mental, yang fragile dan vulnerable, memang menjadikan itu sebagai option. Tapi masalahnya juga kan narkotika ini paling sulit menyentuh sampai kepada langsung bos di atasnya ini. Betul Lalu sekali. putus di tengah Betul sekali. jalan. Betul sekali. Kalau kita hanya nangkepi para pengedar, maka capek sendiri, Pak. Orang yang baru masuk jabatan publik, belum pernah masuk jabatan publik, begitu kemudian diberi kewenangan, diberi protokol, diberi dengan fasilitas, malah kemudian lalu gelap mata dan lalu melakukan perbuatan korupsi. Jangan lupa bahwa hukum itu di atasnya politik, Pak, gitu ya. Dan ketika politik itu lalu meminta agar pemainnya ini ya, yang ini jangan ya, yang ini parkir dulu, maka ya itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Selamat datang di SR On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kampus Universitas Indonesia di Depok untuk bertemu dengan seorang guru besar di Departemen Kriminologi FISIP UI. Beliau adalah pakar di bidang kriminologi. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat ahli Kapolri, komisioner Kompolnas, anggota Ombudsman RI, dan masih banyak lagi jabatan strategis lainnya. Nah, di sini tentunya kami akan ngobrol berbagai hal yang berkaitan dengan kriminologi. Dan tentunya ada satu hot issue tentang misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Untuk itu langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Prof, apa kabarnya? Terima kasih didatangi Pak Edi. Terima kasih Prof sudah bersedia menjadi narasumber di podcast Answer On. Wah, tentu dong. Saya melihat perkembangan podcastnya Pak Edi ini growing ini. Maka saya tentu merasa terapresiasi sebagai tamu kali ini. Terima kasih sudah bersedia dan juga tempatnya yang luar biasa untuk podcast kali ini. Nah Prof, sebelum ke yang berat-berat ini, isu yang berat ini, saya sering melihat Profesor sering posting foto-foto yang menghadiri konser nyanyinya Putri bungsunya Profesor Gitaf. Nah, boleh cerita sedikit nih? Ya, saya punya 3 anak. Satu seorang sarjana hukum, notaris, satu lagi dokter gigi, dan satu yang terakhir adalah penyanyi. Tiga-tiganya lulusan UI, Pak. Ya, pertama putra, yang kedua ketiga putri ya? Putri, ya. Nah, yang ketiga ini sebetulnya pada waktu COVID kemarin, dia tuh gabut betul. Istilah anak muda kan gabut ya. Maka lalu kemudian dia mulai mengcover di TikTok itu ya, mengcover. Lalu ternyata apa yang dia lakukan itu kemudian direspon oleh publik. 1.000, 2.000, 3.000 ya. Wah, ternyata banyak Pak yang yang suka dengan cover saya. Ya, lalu kemudian dia tambah lagi, ternyata banyak. Lalu kemudian dia mulai memutuskan untuk menyewa studio, membuat lagu sendiri. Dan ternyata juga kemudian booming. Dan luar biasanya beliau sendiri yang membuat liriknya dan musik lagunya beliau sendiri yang ini ya. Jadi punya daya musik yang bagus, lalu musikalitasnya juga bagus. Nah, kemudian lalu mulai mentas. Nah, tentu kita bersyukur Pak, karena dunia menyanyi itu kan dunia yang amat kompetitif Pak ya. Ketika anak saya bisa stand out itu ya saya kira ya Tuhan yang mengatur lah Pak. Gitu. Ya, dan saya juga senang sekali waktu itu saya bertemu beliau juga pada acara Berani Gundul yang diselenggarakan oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia di Gandaria City waktu itu. Kalau nggak salah Februari ya, waktu itu Februari tahun 2025 ini. Dan beliau nyanyi lagu Satu-Satu, luar biasa. Antusias. Ya, kata orang-orang liriknya relate katanya. Iya, dan relate terus ringan. Jadi orang satu relate itu semua orang juga rasanya ikut merasakannya dan juga lagunya ringan dan enak didengar. Betul Pak. Iya. Luar biasa. Nah ini boleh tahu nggak, Gitaf ini sebenarnya kan aslinya Brigita Meliala ya, nama panggungnya Gitaf. Ini nyanyi ini turunan dari bapak apa dari ibunya nih? Ya dari bapaknya dong. Karena ibunya nggak dengar ya bapaknya aja lah. Oh gitu. Berarti nilai punya keseni nyanyi itu dari bapaknya, luar biasa. Ya kan kami ini kan dari keturunan suku Batakaro. Iya. Kalau di Batak itu kan Pak, nyanyi itu kan sudah jadi semacam berdehempur nyanyi katanya. Iya. Tambah lagi kami dari kalangan gereja ya, paduan suara ya, dan itu menjadi cukup terasa lah musikalitas dari yang bersangkutan. Sehingga kemudian lalu ketika masuk dalam dunia industri ya cukup fleksibel lah. Iya, iya. Nah ini
sekarang ke Bapak nih, ke Prof ini ya, Profesor Adrianus Meliala yang cukup dikenal dengan kriminolog. Nah ini boleh cerita sedikit nggak kenapa sampai milih jadi kriminolog nih? Gampang Pak, kami dulu berasal dari keluarga yang tidak terlalu baik ekonomi, sehingga lalu harapannya adalah yang penting masuk UI. Karena dengan masuk UI, uang kuliahnya ringan dan saya bisa membantu orang tua menyekolahkan adik-adik gitu. Maka saya carilah jurusan yang sepi peminat. Gitu ya. Nah dulu sekitar ya berapa 50 tahun yang lalu gitu. 30 tahun lalu maaf. Itu kriminologi termasuk yang tidak diminati. Maka dengan pendekatan PMDK waktu itu ya. PMDK. Saya lalu masuk dan dilalah kok senang gitu ya. Senang malah kemudian jadi orang besar di sini ya, saya kira itulah yang menjadi jalan hidup saya. Sekarang kriminologi itu sudah menjadi salah satu yang terketat di UI. Dengan kata lain, jumlah pendaftar, jumlah pelamar dibandingkan dengan jumlah kursi yang tersedia itu, wah itu luar biasa. Jadi banyak peminatnya sekarang ya? Banyak peminatnya. Nah, cuma masalah guru besarnya cuma Prof ini gimana? Ini dia nih Pak. Tinggal saya nih yang aktif. Moga-moga Tuhan beri saya panjang umur sehingga saya masih bisa membimbing para junior saya. Untuk kemudian bisa menjadi guru besar, membesarkan departemen ini. Ya mudah-mudahan memang Prof ini memang pilihan Tuhan, karena saya pernah lihat di TV tahun 2007 itu waktu Garuda di Jogja itu yang Prof ini memang dilindungi Tuhan. Itu juga satu hal yang saya kira moment of time lah begitu. Kenapa? Karena saya ketika itu saya termasuk orang yang ultra PD. Sudah usia masih di bawah 40 tahun, sudah terkenal sudah guru besar, di TV, terkenal, di mana-mana diwawancara terus ya. Tiba-tiba jatuh dan semua terserah pada Tuhan. Jadi bayangkan hidup kita tuh Pak yang menjadi amat mudah terbalik, bahkan hilang kalau sang Halik memintanya. Nah, saya pikir itulah menjadi satu call ya, bahwa kita tidak boleh sombong sebagai manusia. Begitu, Pak. Ya benar itu. Nonton ESSER ON tuh dimanapun berada, kita jangan sombong menjadi orang. Siapapun kita terkenal, seapapun kaya kita, jangan perlu sombong lah. Karena memang hidup kita itu di tangan Tuhan. Tapi yang paling penting memang hidup kita berguna untuk masyarakat banyak. Betul. Ya. Nah ini Prof, ini kembali ke ilmu kriminologi. Ini Prof, apa sih bedanya ilmu kriminologi sama ilmu hukum pidana nih? Secara umum itu sekarang nggak salah persepsi ini. Baik, jadi ilmu hukum itu adalah sesuatu yang pendekatan normatif, berbasis pada sesuatu yang telah terkodifikasi dalam bentuk peraturan, ketentuan, dan undang-undang. Nah, kami dari kriminologi itu tidak melihat pada hukumnya, tapi melihat pada sesuatu yang menimbulkan reaksi di masyarakat. Di mana reaksi itu bisa terkait dengan suatu perbuatan menyimpang saja ya, menyimpang, sampai kepada sesuatu yang kita sebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Pada kejahatan dan pelanggaran itu sesuatu yang sudah diatur oleh hukum, gitu ya. Dengan kata lain, objek kami jauh lebih luas daripada hukum. Ya, sesuatu yang tidak di-cover oleh dunia yang telah terkodifikasi, itu menjadi urusan dari kriminologi. Dan yang kedua adalah bahwa kriminologi dewasa ini juga amat concern dengan pencegahan. Kami yakin bahwa dengan pencegahan yang baik, maka sebetulnya hukum itu nggak perlu. Ya, hukum adalah yang kita sebut sebagai the last resort. Iya, ya. Karena sudah terjadi kriminal baru ada hukumnya. Betul. Dan jadi ini lebih banyak ke pencegahan. Betul, makanya kemudian sebagaimana kita ketahui, kriminologi berada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, bukan berada di Fakultas Hukum. Bahwa ada departemen kriminologi yang turunan, yang ada di Fakultas Hukum, memang karena dia punya genre-nya beda lah, gitu ya. Tapi untuk Indonesia, kriminologi berada di Fakultas Ilmu Sosial, mengasumsikan bahwa memang kita memakai pendekatan sosial dalam rangka mencegah masyarakat untuk terlibat dalam kejahatan. Demikian, Pak. Jadi lebih banyak dipelajari kenapa orang melakukan kejahatan sehingga bisa dicari solusinya bagaimana pencegahan. Seperti itu. Dan level kami adalah level society. Jadi kami tidak bicara pada konteks individu, tapi bicara pada kelompok kecil, kelompok besar, sampai pada masyarakat. Nah, kalau untuk yang bersifat individu di mana? Psikologi. Ya. Di psikologi ada juga kriminologi di mana memang membahas individu-individu yang berbuat kejahatan, individu ya, di mana kemudian yang dilihat adalah berbagai dinamika dalam perilaku dia. Makanya kemudian di situ kita kenal studi tentang psikopatik, studi tentang misalnya mereka-mereka yang menampilkan satu perilaku-perilaku yang aneh, gitu ya. Hal mana kemudian bisa menjurus kepada suatu perbuatan kriminal pada akhirnya. Gitu. Nah, ini kan ada kriminal yang berhubungan dengan misalnya non korban atau yang terkoordinasi, itu bisa dijelaskan sedikit supaya juga kita bisa dapat pelajaran dari itu. Jadi ketika
kriminologi semakin berkembang, maka kita melihat bahwa ada kejahatan yang digerakkan oleh satu organisasi, sebenarnya bukan organisasi seperti organisasi perusahaan tapi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pembagian peran yang berbeda. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga ada hierarki yang jelas terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh siapa dan seterusnya. Dan bayangkan Pak, dengan kondisi seperti itu mereka mampu melakukan penetrasi terkait dengan korban kejahatan jauh lebih besar, jauh lebih marak dibandingkan dengan orang yang bermain sendiri-sendiri. Nah, maka kemudian mereka ini yang kemudian lalu disebut sebagai, ada yang menyebutnya sebagai mafia gitu ya. Di mana kemudian main di minyak, main di obat, main di manufaktur, main juga di keuangan gitu ya. Nah, Indonesia dalam hal ini kewalahan nih dengan hal ini, apalagi ketika kecenderungan hukum Indonesia belum melihat organisasi ya, dalam arti yang kelompok tadi, sebagai satu subjek hukum. Kita cenderung untuk melihat pada konteks barang siapa yang. Artinya kita bicara mengenai orang, tapi kita bicara mengenai pelakunya yang adalah orang. Atau kalau misalnya bukan orang adalah entitas organisasi. Organisasi dalam arti misalnya badan hukum ya. Tapi bahwa ada orang-orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, itu kemudian cenderung hukum tidak bisa melihatnya. Yang dilihat adalah mengurainya. Mengurainya menjadi barang siapa itu hanya bersifat individu. Individu. Padahal kita juga butuh pendekatan di mana orang-orang ini dilihat dalam satu kelompok ya. Dan dia kemudian mampu melakukan suatu perbuatan yang juga khusus dan khas dibandingkan dengan kalau dia adalah seorang individu saja. Kalau dalam KUHP yang baru kemarin nggak mencakup itu ya? Ini dia, makanya kita seperti lupa dengan sejarah ya. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa sebenarnya juga sudah meratifikasi konvensi PBB yang melihat hal itu, gitu ya. Tapi kan Indonesia ini begini Pak Edi, senang meratifikasi, mengadopsi berbagai ketentuan internasional, tapi lalu kemudian ya sudah lupain aja gitu ya, dan tidak ada bekasnya. Begitu kemudian pihak yang meratifikasi sudah lengser, sudah purna, lalu penggantinya lalu seperti lupa dengan apa yang sudah kita perbuat pada masa-masa sebelumnya. Tapi waktu perancangan undang-undang KUHP yang baru itu mungkin dilibatkan nggak kayak misalnya alih-alih seperti Prof begini? Betul. Tentu tidak pada semua hal ya, karena kalau kita bicara mengenai KUHP kan banyak sekali dimensi-dimensi yang terkait dengan kriminologi. Misalnya sebagai contoh soal hukuman mati, soal korporasi sebagai subjek pidana ada. Ya, tetapi jangan lupa bahwa kita bicara mengenai berbagai macam kejahatan baru yang tentu saja tidak kami semua dilibatkan. Demikian. Oh gitu. Nah ini ke satu hot issue ini yang lagi misteri juga ya, tapi mungkin nanti dalam waktu dekat ini kan mau diumumkan oleh kepolisian. Nah ini tentang meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Nah ini kan Prof dari awal juga udah banyak memberikan komentar. Ini mungkin boleh diberikan sedikit nggak analisa Prof tentang ini sebenarnya ini apa ini unsurnya bunuh diri apa? Ya terlepas dari bahwa yang bersangkutan itu seorang diplomat, maka ini adalah kejahatan biasa kan. Dan yang kedua adalah bahwa itu terjadi ya untuk sebenarnya kita katakan sebagai kejahatan lah gitu. Yang kedua adalah bahwa TKP-nya itu TKP yang sebetulnya amat kecil ya, terbatas. Sederhana dan bisa dipastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu TKP tersebut ya. Dengan kata lain Polri bisa sepenuhnya mengeksplorasi TKP. Nah, tapi kan kemudian lalu orang boleh banyak mengaitkan dengan bahwa yang bersangkutan adalah seorang diplomat, ngurusi tidak pidana perdagangan orang. Ya, trafficking ya. Nah, itu kan cocokologi aja, Pak. Gitu. Dan kalau kita kemudian kembali pada ilmu investigasi kepolisian, maka ya harus berangkat dari TKP. Dan ketika itu kan TKP lalu cukup jelas bahwa entry barrier nggak ada. Ya. Jadi nggak ada barang bukti kematiannya yang dihilangkan? Tidak ada tanda-tanda perusakan juga tidak ada. Adanya CCTV yang mengindikasikan bahwa ada orang masuk yang tidak dikenal juga tidak ada. Dan juga tidak ada barang-barang hilang. Sehingga dalam hal ini konteks orang kedua tidak ada. Cuman barang hilang yang HP hilang ini ya apa katanya gimana? Nah, itu tidak hilang di lokasi, tapi kelihatannya dugaan gua adalah hilang pada saat yang bersangkutan itu apakah sedang berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri atau sedang berada di mall atau dalam perjalanan dari mall menuju ke kosnya begitu. Nah, tapi kemudian lalu ada juga yang menarik memang soal adanya plastik di kepala dan juga lilitan dari lakbannya. Nah, terlepas dari sensasi yang sering orang bilang bahwa bayangkan ada jenazah dengan lilitan lakban, itu pada dasarnya adalah upaya untuk menghentikan jalan nafas. Sesimpel itu. Apakah mungkin beliau melakukan sendiri? Padahal kan itu nggak mudah itu. Betul, itu yang juga menjadi misteri bagi saya karena bunuh diri dengan asfiksia atau menahan atau menutup jalan nafas itu menyiksa sekali. Dan hampir pasti bahwa orang kemudian lalu akan meronta
dan melepaskannya. Orang normal kan rasanya agak sulit melakukan itu ya. Maka teori saya adalah bahwa pasti yang bersangkutan juga menggunakan alat bantu agar kemudian dia tidak meronta. Apa itu? Nah, ya karena kita belum dengar dari rilis polisi ya, saya duga bahwa yang bersangkutan menggunakan obat tidur, obat penenang, obat relaksasi, yang lalu kemudian membuat badannya tuh nyaman dan tidak lagi merasa perlu untuk meronta. Pada saat yang sama dia sudah mulai kehabisan nafas. Mungkin begitu konteksnya. Ada nggak kira-kira memang niat awalnya sudah tadi firm itu sehingga membuat dia tuh seperti pasrah dia lakukan selama Kalau kita lihat di video Pak, ketika yang bersangkutan itu keluar dari kamarnya membuang sampah dan kembali, itu kan bukan jalannya orang yang sedang bingung. Iya, kayak biasa saja waktu itu. Tapi orang yang sudah firm dengan decision-nya. Dan kalau kita lihat bahwa yang bersangkutan begitu sudah masuk ke dalam kamar ya, lalu kemudian diduga bahwa ketika itu dia berbuat dan kemudian lalu ketika diketuk oleh penjaga dan tidak lagi menunjukkan respons, artinya apa? Dia memang sudah firm dengan tindakannya. Saya bisa bayangkan bahwa pada saat itu langsung dia atau barangkali waktu di gedor-gedor itu beliau memang sudah nggak ada, betul. Jadi saya kira kegalauannya dalam rangka untuk bunuh diri itu diputuskan di rooftop itu, ya. Dan pada saat dia kembali itu dia sudah yakin bahwa bunuh diri adalah jalan yang terbaik bagi dia. Demikian. Nah di rooftop itu kan kalau nggak salah dilihat kan 1 jam 26 menit kalau nggak salah. Dan begitu dia turun itu kan ada tasnya, belanjaannya itu yang masih ditinggal di tangga lantai 12 itu. Nah itu kenapa kalau dia mau lakukan itu kan masih pergi belanja sama temannya, masih ke mall segala macam, kan seharusnya nggak perlu melakukan itu lagi misalnya. Apa nggak ada tanda-tanda sebenarnya beliau tuh nggak punya niat? Karena ada yang menduga itu ada pihak ketiga yang membunuh dengan secara profesional, menghilangkan bukti dengan cara yang mereka rekayasa sehingga kesannya hanya bunuh diri. Ada mencium kesana nggak? Mungkin sekali, tapi saya berpikir dalam satu kacamata bunuh diri tadi Pak ya, bahwa yang bersangkutan memang sudah mau let it go lah, ya sudah mau melepaskan semuanya. Bayangkan Pak, yang ditinggalkan adalah notebook, ya sesuatu yang bagi kalangan menengah kayak kita itu kan tidak mau kita lepaskan sama sekali notebook kita karena sudah seperti istri Pak ya gitu ya. Tapi dia sudah juga ya? Betul juga seperti handphone ya. Tapi dia udah lepaskan, artinya dia sudah mulai menjauhkan dirinya. Dan itu juga yang saya kira terkait dengan handphonenya. Dia mungkin buang, dia mungkin simpan karena tadi merupakan bagian dari upaya dia untuk berangkat tadi. Demikian juga pada konteks ketika dia membuang sampah, itu juga bagian dari upaya untuk mulai bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih sehingga ketika dia berangkat itu dia sudah bersih lah dan tidak lalu memberatkan orang-orang di sekitarnya, khususnya keluarganya. Gitu. Nah khusus handphone ini kan sebenarnya tidak ditemukan, tapi menurut polisi katanya tidak menjadi hambatan karena apapun datanya di handphone, percakapannya kan bisa diakses dari providernya atau bahkan nih ternyata link ke laptopnya, chatting WA-nya semua ada di situ. Kelihatan ya. Ya. Nah, mungkin menurut Prof ada lagi indikasi lain yang kira-kira kenapa dia harus bunuh diri? Saya memang dari awal menduga bahwa kalau tidak ada perilaku yang khas dan khusus dari yang bersangkutan itu memang teori bunuh diri menjadi lemah. Tapi ketika polisi mengeluarkan video tentang perilaku yang bersangkutan di rooftop gedung Kemenlu, maka saya yakin. Dan kalau memang dia memang memutuskan bunuh diri, maka ada dua kemungkinan. Itu satu pemikiran yang bersifat sudden, tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, artinya memang ada satu kondisi yang memuncak, tapi bunuh diri itu sendiri memang sesuatu yang dipikirkannya baru-baru saja, atau sesuatu yang memang sudah bertahun. Sudah menjadi membuat beliau itu pasrah gitu. Betul, sudah menjadi sesuatu yang memang dipikirkannya, dibayangkannya, bahkan dia mungkin sudah mencoba. Nah, mana yang benar nanti kita lihat dari kepolisian gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak Prof mencium sebenarnya ada apa sih kenapa harus bunuh diri itu, alasannya apa sebenarnya? Ada nggak pernah terungkap gitu? Ya secara teori orang-orang yang tidak sehat mental, yang fragile dan vulnerable, memang menjadikan itu sebagai option, ya. Dan kalau soal bicara mengenai vulnerability, itu jangan lalu lihat bahwa wah ini kok orangnya gagah, berhasil dalam tugas, karirnya cemerlang. Masih muda misalnya. Begitu. Kadang-kadang kita kan udah itu dia. Kadang-kadang kita terlena dengan tampilan, padahal sebetulnya di balik itu dia menjadi pribadi yang rapuh ya, yang lalu kemudian mudah untuk berpikir bahwa saya kalah dan saya harus mengakhiri hidup ini dengan cara bunuh diri. Mungkin begitu. Mungkin Prof bisa memberikan saran kepada semua penonton SRO ini supaya orang mencari solusi apakah ke psikologi atau apa, dengan teman, dengan keluarga, diskusi supaya jangan buntu pikiran seperti ini bahaya nih. Ada dua cara Pak. Pertama tentu saja yang bersangkutan memang sebaiknya meniadakan, kalau dia bisa introvert, jangan terlalu introvert lah. Asertif namanya sekarang. Jadi usahakan untuk getting help lah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga menjadi penting Pak,
orang-orang di sekitar kita itu lalu peka ketika ada indikasi di mana ada teman atau kita sendiri seperti mengeluh, seperti merasa kalah, seperti merasa capek dalam hidup, dibantu nih ya. Seringkali kita kan memakai pendekatan asumsi ya. Ya, kamu ini laki-laki, kamu ini diplomat, kamu ini dosen, sudah profesor, maka nah, itu dah satu pikir satu hal yang bisa membuat orang lalu kemudian menjadi letih dan lalu kemudian saya harus quit nih dalam hidup saya dan mati. Mungkin begitu. Atau ini Prof punya indikasi bahwasanya dalam pekerjaan itu beliau banyak tekanan atau apa? Atau tekanan itu dari keluarganya atau dari pekerjaan ini, misalnya? Kalau tekanan tentu saja semua orang punya tekanan. Iya, makanya. Tapi kita sendiri sebagai individu bisa bear upon ya, bisa menanggulangi apa tidak. Nah, di sini yang lalu jadi masalah nih. Orang memakai asumsi bahwa yang bersangkutan masih muda, karirnya bagus, diplomat pula, pernah penempatan di berbagai, maka harusnya bisa dong gitu ya. Nah, yang begini-begini yang kemudian menjadi beban baru Pak bagi seseorang sehingga kemudian lalu memilih untuk kalah. Jadi kepekaan itu ya, kepekaan dari orang lain dan juga kepekaan dari kita sendiri untuk tahu kelemahan kita, itu saya pikir satu kunci ya, satu hikmah yang bisa diambil dari kasusnya almarhum Arya ini. Nah, tapi mungkin Prof punya satu saran solusi supaya orang itu jangan rapuh tapi harus tetap punya semangat, jangan sampai melakukan yang seperti dilakukan Arya ini apa nih? Agak susah Pak, karena kalau kita masuk dalam kehidupan yang modern ya kita menjadi mekanis Pak, gitu ya. Makanya lalu kemudian ada beberapa anak muda kan lalu memilih untuk mundur. Dalam dunia Islam misalnya memilih konsep, mohon maaf jika saya salah, konsep hijrah gitu ya. Tidak terlalu tepat, tapi kita bicara mengenai orang yang tidak mau lagi mengejar dunia, lebih mengejar pada jalan Tuhan. Ada di dalam dunia Kristen misalnya mereka-mereka yang kemudian lalu menjadi hidup selibat, ya, hidup menjadi rahib gitu ya. Berbeda betul, dia tidak lagi mengejar pada dunia dan uang, tapi mengejar yang lain. Mungkin juga di dalam konteks Hindu dan Buddha juga ada begitu ya. Nah, sekarang ini kecenderungannya banyak anak muda yang begitu, gitu ya. Nah, jika itu adalah pilihan-pilihan pribadi, saya kira bagus Pak. Tetapi kalau kemudian pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang bersifat nekat, sesaat, pragmatis juga, itu saya pikir hal yang salah. Pendek istilahnya. Itu Pak ya. Itu saya pikir hal yang salah karena pada saat yang lain kan juga anak muda juga dikejar dengan waktu Pak. Dia juga dia punya batas waktu untuk ketika tertentu dia harus menikah, dia harus punya pekerjaan yang mantap, dia harus punya kemampuan untuk mengendalikan keluarganya gitu ya. Jadi kalau memang Anda tidak mau mengejar dunia yang keras ini, putuskanlah dengan segera. Sebab kalau misalnya dia sudah putuskan lalu kemudian dia tiba-tiba turn around, nah ini yang kemudian lalu orang anggap sebagai sudah diplomat, sudah dosen, sudah pengusaha, kok tiba-tiba meninggalkan? Itu yang saya pikir malah lalu bebannya jadi makin berat ya. Jadi makin berat. Demikian Pak ini. Gitu. Iya. Nah, ini tentang laptop sama tas yang ditinggal itu sebenarnya katanya ada catatan medis ini yang belum dibuka. Tapi kira-kira Prof ada mencium nggak kenapa apapun yang ada sakit? Bawaan atau apa mungkin dari catatan medisnya? Saya kira itu hal yang tidak perlu dirisaukan Pak, karena dia adalah orang yang akan berangkat menuju Helsinki. penempatan baru. 1 minggu lagi akan berangkat. Betul, tentu dalam hal ini negara atau CQ Kemlu tidak mungkin melepas petugasnya yang sakit-sakitan kan begitu. Jadi itu hanya prasyarat untuk supaya mau ditugaskan di luar negeri, Anda perlu medical check up. Betul. Oh, jadi Prof melihat ke arah situ ya. Bukan ada track record beliau sakit apa gitu yang perlu diobatin segala macam, yang berat atau segala macam. Nah, yang kemudian akan menjadi penting adalah hasil otopsi. Mungkin hasil otopsi itu lalu ada beberapa kandungan obat yang tadi saya berduga yang membuat yang bersangkutan itu tidak bereaksi. Obat penenang itu ya. Betul. Ketika dia sudah mulai tercekik gitu ya, badannya tidak melawan. Demikian. Nah, tapi saya baca di media barusan ini ada ditemukan memar-memar di badannya ini. Nah, itu kemungkinan ada nggak dari pihak ketiga yang melakukan itu atau apa? Bukan Pak, karena reaksi mayat adalah ketika dia dalam waktu 3 jam, 5 jam, 7 jam, 9 jam itu mengalami lebam mayat. Apalagi bayangkan lebam mayat yang memang bisa terjadi. Apalagi ketika misalnya lilitannya cukup keras ya, maka kemudian ya tak terhindarkan kemudian lalu ada seolah-olah seperti ada jejas gitu ya, ada garis begitu. Demikian juga kalau misalnya dia terbaring terbujur, maka setelah 15 jam ya, maka darah akan mengumpul di belakang dan kemudian lalu lebam mayatnya kelihatan di punggung. Nah, bagi kita sebagai orang awam tentu lalu kemudian berpikir bahwa ini pasti ada yang mukuli gitu ya, padahal sebetulnya tidak. Begitu. Tapi kan ada beliau ini, almarhum ini lagi menangani satu kasus human trafficking di Kamboja nggak salah, itu kira-kira ada hubungannya nggak? Nah, ini yang tadi saya katakan kita sudah melihat keluar TKP, padahal di TKP sendiri masih banyak hal yang belum
terbongkar. Jadi nanti ujung-ujungnya Pak Edi, cocokologi ya, cocok-cocokkan semua, lalu membangun satu teori konspirasi gitu ya, bahwa, nah, tapi apakah benar demikian ya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa dari segi hal-hal yang kasat mata saja itu lalu masih mengarah pada bunuh diri tersebut. Gitu. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi kejadian meninggal di sungai yang katanya di sini ini adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Yang sekarang lagi dicocokkan DNA-nya barangkali ya. Nah ini Prof melihatnya kenapa ini ada lagi kejadian yang pegawai negeri juga yang dibunuh atau bunuh diri atau apa? Harusnya dibunuh, soalnya kepalanya nggak ada. Ya saya kira kita lepaskan dulu Pak soal dia itu siapa. Karena seringkali kita bergerak bukan karena faktanya, tapi karena siapanya gitu ya. Nah dengan kita fokus atau determine untuk hanya melihat pada kasusnya, maka ya tadi ini pembunuhan atau pembunuhan dilanjutkan dengan mutilasi atau sebetulnya kecelakaan ya. Nah bahkan sekarang ada variasi baru Pak, orang belum mati tapi sudah dimutilasi. Jadi bayangkan betapa kejamnya dunia ini, sudah mulai ada indikasi bahkan di Indonesia. Nah ketika kita bisa mengenai pembunuhan dengan mutilasi, maka tentu pertanyaannya adalah bahwa kenapa harus dimutilasi? Nah, dalam hal ini maka ada dua kemungkinan, bahwa sebetulnya pelakunya adalah orang-orang yang dekat, intimate, atau di sekitar korban, tapi lalu memutuskan untuk pertama, dia lari, tapi dalam hal ini dia nggak mau lari, Pak. Yang kedua adalah dia lakukan mutilasi sehingga dia tidak usah lari, tapi dengan kata lain si korbanlah yang kemudian dirusak jati dirinya supaya tidak dikenal. Tidak dikenali. Nah, maka tinggal kita lihat di sini ada nggak orang-orang yang berperilaku berperilaku aneh-aneh gitu ya, yang mengindikasikan bahwa dia sebetulnya pelakunya. Dari pengalaman Pak, ada kasus-kasus mutilasi yang kemudian lalu pelakunya adalah orang yang mengangkat jenazah dari orang yang dimutilasi. Ya. Dengan kata lain dia berperilaku normal, seolah tidak ada apa-apa, padahal sebetulnya dialah yang menjadi pelaku utamanya. Nah, itulah contoh dari konteks mutilasi yang dalam rangka untuk membuat si pelaku tidak usah lari dari perbuatannya. Dan kesannya seolah dia itu ada di situ, jadi membuat alibi seakan-akan dia bukanlah pelakunya. Begitu. Prof, ini sebenarnya dari pengalaman Prof sebagai kriminolog ya, ada nggak kasus-kasus di kepolisian yang bagi kepolisian itu sebenarnya sulit banget diungkap karena misterinya itu nggak pernah ditemukan dan sulit sekali. Dari pengalaman Prof gimana? Sebagai kriminolog kami sebenarnya lebih terlatih untuk membahas tentang fenomena. Tadi kami katakan bahwa kami tidak mengurusi individu, tapi kelompok sehingga masyarakat. Sehingga lebih banyak kriminolog itu dilibatkan ketika bicara mengenai fenomena narkotika, terorisme, tawuran, begal, perkelahian antar kampung, pembunuhan massal gitu ya, ketimbang sesuatu yang terkait dengan individu-individu. Namun demikian dalam konteks kapasitas sebagai kriminolog, saya juga dilibatkan sebagai ahli misalnya, maka tentu saja ada banyak sekali kasus-kasus yang sulit, terutama dalam hal terjadinya perpaduan antara beberapa jenis kejahatan. Tadi kita bisa melihat kejahatan terorganisasi Pak ya, maka kejahatan terorganisasi dalam narkotika itu memusingkan Pak, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya para pelaku narkotika itu sudah pintar tuh, dia dalam rangka menyampaikan barang hingga sampai ke konsumen itu tidak langsung main serahkan begitu saja, tapi melalui beberapa tangan, beberapa cara, bahkan dengan bantuan media sosial, dengan bantuan telekomunikasi, maka itu makin mempersulit dalam rangka pendekatan tertangkap tangannya. Jadi kalau kita lihat pada konteks undang-undang narkotika itu kan ada frase tentang tertangkap tangan. Nah di sini agak repot tuh ya, si pengedar misalnya tidak ketahuan bahwa dia tengah berdagang, si penerima juga tidak pernah ketahuan kapan dia menerima barang, gitu ya. Nah dengan kata lain memang disinilah harmonisasi antara dunia hukum dan dunia kriminologi, bagaimana dunia hukum kemudian perlu mengamandemen atau paling tidak menyesuaikan kodifikasinya dengan perkembangan di lapangan terkait dengan dinamika kejahatan sehari-hari. Tapi masalahnya juga kan narkotika ini paling sulit menyentuh sampai kepada langsung bos di atasnya ini. Betul sekali. Putus di tengah jalan. Betul sekali. Kalau kita hanya nangkepi para pengedar, maka capek sendiri Pak. Iya, nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Makanya gitu, buktinya memang tidak habis-habis sampai sekarang. Betul. Untuk itu maka ada dua pilihan tuh kalau kita bicara mengenai strategi BNN. Pertama mengejar pelaku yang sifatnya sehari-hari yang kelas-kelas kecil untuk meningkatkan semacam kewaspadaan masyarakat. Tapi juga di pihak lain ada satuan-satuan yang memang senyap, sabar gitu ya untuk mengumpulkan bukti demi bukti
sehingga pada saatnya langsung bisa naik ke atas, ya, dan kemudian menangkap para pemilik narkotika yang setinggi mungkin. Saya katakan setinggi mungkin karena tadi Pak, ada kalanya di mana memang sudah mentok tuh, ya, sehingga misalnya kita hanya dapat mereka yang menjadi pemilik 1 atau 2 kilo, dan kita tahu bahwa itu bukan miliknya. Tapi minimal dengan kita berhasil sita 2 kilo misalnya, itu saja sudah bisa membuat lalu pasar kering, ya, tidak ada pasokan baru, ya, hal mana kemudian bisa menggoncang dunia narkotika di Jakarta misalnya, begitu. Tapi yang lebih heboh lagi kan pernah ditangkap sama kepolisian tuh yang bukannya kilo lagi Pak, ton. Itu dia, itu adalah hasil pelacakan yang intensif berbulan-bulan, gitu ya, untuk kemudian bisa menangkap. Jadi gini, ambisinya adalah menangkap financier, pemodalnya. Tapi kalaupun pemodal tidak bisa ditangkap, ya paling tidak bandar besarnya lah, gitu ya. Nah, makanya memang yang ditangkap adalah tadi konteks yang tontonan yang tadi Bapak katakan. Nah, satu fenomena lagi adalah tentang aparat penegak hukumnya. Kan banyak oknum kepolisian ataupun oknum yang di BNN segala macam itu yang bahkan terlibat. Betul sekali Pak. Jadi ada beberapa petinggi polisi mengatakan begini, sebetulnya para polisi ataupun aparat lain yang bergerak di bidang enforcement narkotika itu tinggal lihat selama 6 bulan saja. Setelah 6 bulan maka bisa dibedakan dia masih tegak lurus merah putih atau sudah menjadi bagian dari para bandar sebetulnya, gitu ya. Nah, kalau dia bertahan, oke, dia bisa bertahan. Tapi kalau dia sudah mulai gaya hidupnya berbeda, bajunya beda, nah ini berarti sudah mulai ada unsur-unsur kena uang narkotika nih, harus segera ditarik dan dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, masalahnya kan untuk memperkuat posisi dia itu kadang-kadang membutuhkan, mohon maaf, ada biaya-biaya besar yang mungkin dia pikirkan lebih mudah dapatnya dari bandar-bandar itu barangkali. Betul sekali, makanya memang uang narkotika itu memang kalau dalam bahasa penyakit seperti penyakit diabetes lah, gitu ya. Lalu gejalanya seperti tidak kelihatan, tapi kemudian dampaknya bisa kemana-mana, bisa kena mata, bisa kena macam-macam. Nah, itulah narkotika. Kenapa? Karena tadi dia bisa membeli polisi, dia bisa membeli bandar yang lebih kecil, dia juga bisa membeli narkotik ibu-ibu. Sekarang persentase ibu-ibu yang terlibat sebagai pengedar walaupun kasus itu meningkat Pak, gitu ya. Nah, tinggal kemudian lalu kita bicara mengenai penetrasi ke pasar, dan itu lalu sudah mulai masuk ke desa-desa, gitu ya. Makanya kemudian BNN udah mulai membuat satu program desa bersih narkoba. Tidak lagi levelnya di kota, karena kota kadang-kadang sudah mulai capek juga ngurusinya Pak, ya, gitu ya. Sekarang kita bicara mengenai bagaimana minimal kota dikepung oleh desa-desa yang bersih, agar oke lah kota memang sudah kotor, tapi minimal desa-desanya sekitarnya itu menjadi desa yang masih punya resiliensi ya terhadap narkotika. Nah, ini juga ada fenomena yang tadinya juga seorang Kapolda Bintang 2 itu malah terlibat dalam pemasok narkoba ini. Betul, itu tadi kan yang salah satu hal yang tadi saya katakan seperti diabetes tadi, ya, gitu ya, di mana lalu menguji integritas dari seseorang penegak hukum, ya, ketika kemudian sudah mulai berubah, ya, tidak lagi tegak lurus pada merah putih, itulah pasti ada yang jadi korban sih Pak. Namun juga jangan lupa bahwa sebetulnya bukan hanya narkotika, alat untuk mengetes integritas, ya, korupsi pada umumnya, lalu juga berbagai penyakit masyarakat pada umumnya itu juga bisa menguji integritas dari aparat, ya, sejauh mana yang bersangkutan itu tahan terhadap godaan dan mampu kemudian tetap bertahan pada kitohnya sebagai seorang penegak hukum. Ya. Nah, ini tentang kriminologi ini lagi ini. Gimana Prof memberikan penjelasan kepada kami itu tentang kriminologi di bidang penipuan keuangan segala macam itu? Wah, ini pertanyaan yang bagus Pak, karena kesan saya dari ngobrol-ngobrol dengan berbagai pelaku usaha itu mereka pusing dengan yang namanya fraud Pak. Fraud itu pada dasarnya adalah ibunya kejahatan. Ibunya kejahatan kenapa? Karena sebetulnya pada dasarnya adalah penggelapan. Ya, artinya uang yang bukan milik dia, tapi kemudian dia buat seolah-olah milik dia. Dengan misalnya pertama-tama dia masukkan ke dalam rekening dia, ya, lalu kemudian dia tunda selama 2-3 hari, barulah kemudian dia masukkan ke dalam rekening perusahaan. Atau dia menerima uang sejumlah A, tapi kemudian dia catat bukan A tapi B, gitu ya. Barulah setelah beberapa hari dia tutup kekurangannya, dan selisihnya itu sudah bisa dianggap sebagai bunga, kan, bisa dijadikan sebagai bunga. Hal mana kemudian bisa menguntungkan dirinya. Macam-macam cara untuk... Berarti ini dengan jumlah yang besar, karena kalau cuma hari-harian, kalau bunganya kecil nggak ada gunanya. Nah, masalahnya adalah bahwa karena dia punya akses pada data, punya akses pada aplikasi, maka para pejabat-pejabat kecil pun, ya,
di tingkat misalnya kantor cabang di daerah, itu lalu kemudian bisa melakukan fraud tadi. Nah, maka sekarang ini kita bicara mengenai bagaimana membuat satu mekanisme anti fraud yang berdaya tahan. Nah, seringkali kemudian jawabannya cuma satu, Pak. Kembali ke orangnya. Karena kalaupun misalnya aplikasinya dibuat bagus, pengawasannya bagus, lalu juga ancaman kalau kamu melakukan fraud lalu kemudian dilapor ke polisi, seringkali kemudian orang tidak peduli. Dalam hal ini orang yang kemudian lalu harus diperkuat khususnya integritasnya. Nah, dalam hal ini maka dari pengalaman saya juga memberikan beberapa konsultasi kepada beberapa perusahaan, maka ada beberapa ciri daripada pegawai-pegawai yang kemudian punya masalah dengan integritas. Pertama, misalnya kalau dia sudah mendekati pensiun, Pak, ya, kemudian mendekati pensiun, dia mulai berpikir tentang wah apa ya buat nanti hidup saya pasca pensiun. Nah, ini mengerikan ini gitu ya. Banyak hal yang kemudian lalu bisa dia pakai dalam ranah kewenangannya untuk kemudian melakukan fraud. Yang kedua adalah kalau dia masih muda, lalu kemudian sudah ditekan dengan beban hidup yang juga cukup tinggi, sudah menikah, punya anak, lalu kemudian masih ngangsur rumah, ngangsur mobil. Nah, itu kan tekanan hidupnya besar. Nah, lalu mulai goyah nih teman-teman ini. Makanya kemudian kepada mereka-mereka yang punya red flag itu, nah saya pakai istilah red flag itu, maka perlu diberikan semacam pengawasan yang lebih, misalnya dengan cara membuat rotasi atau ada semacam pengawasan yang melekat dan seterusnya, sehingga kemudian fraud tidak terjadi. Sebab kalau sudah fraud terjadi, itu pada tingkat penggelapannya, Pak, pada tingkat kecilnya. Ketika dia ketika fraudnya dilakukan oleh seorang direksi, itu kan lalu sudah korupsi, Pak, gitu ya. Nah, dengan kata lain, fraud pada tingkat kecil, korupsi pada tingkat yang besar. Korupsi kemudian lalu melahirkan pencucian uang, ya. Jadi memang perlu ditahan segera karena tadi itu penyakit yang akan merusak betul kesehatan perusahaan, instansi, organisasi dan berbagai hal yang lainnya. Tapi yang parahnya ini, Prof, kan dulu pernah ada kejadian malah oknum di perbankan itu yang melakukan fraud. Itu artinya mungkin orang karena percaya nih depositonya diberikan uangnya sekian puluh M, dikasih sertifikat deposito, ternyata itu tidak ada tercatat dalam bank. Betul. Karena memang fraud itu hampir pasti ada peran atau unsur orang dalamnya, ordalnya gitu ya. Nah, karena tadi kalau kita bisa menilai fraud dari orang luar, itu kan ya pertama tentu namanya bukan penggelapan ya, itu penipuan lah gitu ya. Yang kedua pasti kalau kita bicara mengenai kemampuan orang luar mengintrusi organisasi, pasti ada batasnya, ya kan? Tentu apalagi ketika sekarang orang sudah bicara mengenai data security, ya usaha untuk mencegah jangan sampai ada breach dan seterusnya, maka tentu kemampuan orang luar untuk sampai kepada akses data itu pasti akan terbatas. Nah, yang kemudian lalu seringkali tidak diperhitungkan adalah orang dalam. Nah, tadi yang saya katakan bahwa orang dalam yang sudah mau pensiun gitu ya, lalu mulai kemudian bermain-main dengan data, masuk kepada keuangan dan seterusnya. Demikian juga anak-anak muda yang langsung megang IT gitu ya. Nah, itu yang kemudian kalau tidak punya integritas bagus, dia lalu bisa menjadi pelaku. Dan juga ada yang mungkin karena kewenangannya dia mengambil kesempatan itu meskipun dia tidak mengalami kesulitan keuangan tapi ingin memperkaya diri, ingin hidup lebih mewah, kan banyak. Betul juga. Sekali. Ini memang repotnya ketika kita para kriminal juga menemukan orang-orang yang kita sebut sebagai greedy people, yang punya bakat ya untuk rakus dan serakah tadi. Maka memang menjadi penting dalam ini dunia kriminologi hand in hand ya dengan teman-teman yang menjadi pelaku atau praktisi HRD untuk mencegah jangan sampai organisasi, entah organisasi bisnis kah, instansi kah, kemasukan orang-orang yang kita sering sebut sebagai troublemaker. Dalam arti luas ya, bisa orang-orang yang kalau dalam bahasa anak muda sekarang toksik gitu ya. Yang malah kemudian lalu menjadi pemberontak, tidak tahu aturan, mau menang sendiri. Nah, itu orang-orang kayak gitu mesti ditahan untuk tidak masuk dalam organisasi karena tadi akan menimbulkan cost baru bagi perusahaan. Apalagi yang biasanya suka lihat, wah temannya ini udah pakai ini mewah, cincinnya berlian segala macam, tergoda untuk ikut seperti itu kan. Betul, itu juga nggak kuat mentalnya kan. Maka memang kalau kita bicara mengenai pembinaan karir itu harusnya orang-orang yang ke atas itu yang kemudian lalu menduduki jabatan tinggi adalah orang-orang yang sudah teruji, baik teruji dari segi kompetensi tapi juga teruji dari segi integritasnya. Artinya mereka yang memang tahu tidak, itu artinya tidak lah gitu. No means no. Ya. Tapi perlu nggak setiap tahun mungkin ada tes psikologi atau tes apa sehingga bisa diketahui perkembangan psikologi seseorang itu terkontaminasi atau sebetulnya enggak, Pak. Karena kan orang punya pola, Pak. Makanya kita bicara mengenai track record, karena tadi orang yang yang dari awal sudah memperlihatkan satu rekor tertentu itu kemudian bisa diduga likely ya untuk kemudian dia juga menampilkan hal yang sama pada masa ke depan. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau kita bisa mengenai korupsi, Pak, ini memang repot nih. Kenapa? Karena
kalau kita bisa mengenai korupsi dalam artian orang yang naik kelas ya, di awalnya dia fraud dulu ya, baru kemudian lalu melakukan yang namanya larceny, penggelapan gede-gedean lah gitu ya, baru kemudian korupsi, itu oke. Tapi ini enggak, orang yang baru masuk jabatan publik, belum pernah masuk jabatan publik, begitu kemudian diberi kewenangan, diberi protokol, diberi dengan fasilitas, malah kemudian lalu gelap mata dan lalu melakukan perbuatan korupsi. Nah, di sini kita jadi ngeri juga nih, kalau kita bisa mengenai apa yang diurus oleh teman-teman KPK misalnya adalah orang-orang yang selama ini tidak pernah memiliki track record, tidak pernah menampilkan red flag, tapi sekali dia main melakukan korupsi miliaran, triliunan gitu ya, dan kemudian lalu membuat kita geleng kepala. Kita misalnya pernah punya, atau ya paling nggak sudah punya rekor, ada anak-anak muda yang dalam usia 24 tahun sudah mencatat sebagai koruptor, ya sudah 24 tahun wanita pula gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak berada dalam khasanah kita, ternyata memang pelaku kejahatan ini itu bisa semua umur gitu ya. Hal mana mungkin diberikan kesempatan dan kewenangan kali ya. Memang pada dasarnya itu. Ya harus ada itu pada dasarnya. Katanya begini Pak, bahwa orang itu baru akan kelihatan belangnya kalau dia diberi kewenangan. Gitu ya. Nah, selama orang belum punya kewenangan, wah kita masih ngomong hal-hal yang ideal kan. Tapi begitu dia sudah punya kewenangan dan kewenangan itu membawa sesuatu yang menyenangkan, nah di situ tergoda gitu, nggak kuat iman ya lewat. Betul. Nah ini tentang fraud kembali nih, Prof. Kan sekarang udah canggih nih, zaman digital nih. Banyak yang orang terjebak diberikan semacam akses link atau ditanya itu OTP-nya seolah dia dari bank, terjebak. Dia sebutkan artinya jebol, uang di perbankannya diambil segala macam. Ini kan tidak melibatkan orang dalam, tapi kecanggihan dari sistem digital nih, antisipasinya gimana? Betul sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai scammer itu juga satu hal yang memusingkan, karena dengan bantuan AI ya, maka apa yang terjadi bukan hanya dia mampu menjangkau kita dalam format yang tepat, tapi juga mampu meniru suara. Nah, ya? apalagi AI yang bisa melihat wajahnya langsung, betul video sekali, call aja pun udah bisa wajahnya Prof jadi orang lain jadi Prof, ini bahaya nih. Ya. Dan sekali lagi ini memperlihatkan bahwa memang gap masih ada ya, kita masih tergagap-gagap, sementara di pihak lain ada orang yang sudah siap mengeruk kita, menjadikan kita sebagai korban. Nah, kalau bicara mengenai korban, maka sekarang ada lagi satu sub dari kriminologi adalah viktimologi, studi korban namanya. Nah, di dalam studi korban ini kita bicara mengenai bahwa terlepas daripada siapa melakukannya, terlepas dari apa kejahatan yang dilakukannya, tapi yang jelas bahwa ada orang yang sudah menjadi korban. Nah, kalau kita bicara mengenai dunia hukum, Pak, itu sama sekali tidak peduli dengan korban. Dunia hukum hanya peduli dengan pelaku. Nah, kriminologi mencoba untuk mengisi ruang itu dengan cara membesarkan disiplin viktimologi ini. Karena tadi kita ini begini Pak, kalau sudah jadi korban itu sengsaranya berkali-kali, ya sudah dirugikan oleh pelaku, ternyata juga negara nggak mau tahu, masyarakat juga begitu, ya sehingga kita menjadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula kalau jadi korban. Apalagi juga bank nggak mau peduli kan? Nggak mau peduli juga. BPJS ketika kita menjadi korban kejahatan, apa mau dia cover derita kita? Dia bilang begini, kami akan cover kalau ada surat dari polisi. Ternyata apakah surat polisi itu lalu kemudian menjadi sakti? Enggak juga begitu Pak. Jadi sekali lagi pesannya lah bahwa kalau kita jadi korban kejahatan di Indonesia itu ya goodbye aja deh gitu ya. Tapi memang Indonesia ini banyak bilang udah takdir lah nggak apa-apa terima aja. Untung apa ya kita sebagai negara agak pemaaf ya. Agak pemaaf ya. Dan juga biasa nyalakan udah korban udah takdir lah nggak apa-apa lah. Jadi akhirnya bisa nerimo. Sekarang ini untunglah ya. Nah ini kembali lagi dasar Indonesia kan selalu ngomong untunglah gitu ya. Musibah untung aja ya. Kita punya LPSK ya. Walaupun LPSK kita Lembaga Perlindungan Saksi Korban itu sudah berdirinya terlambat, dukungan anggarannya juga kecil sekali Pak. Sekarang malah dengan adanya efisiensi dibabat habis dari segi anggaran ya. Nah, LPSK sekarang sedang mengusahakan satu hal yang namanya dana dukungan korban, victim trust fund. Jadi dengan kata lain, kalau kita jadi korban, misalnya begitu ya, lalu kemudian dana itu yang kemudian dipakai untuk mengcover kita, membantu kita ketika kita sedang jatuh-jatuhnya, sedang berada at the lowest gitu ya dari kehidupan kita. Dana itu yang dipakai untuk membantu kita. Cuma ada dua masalah. Pertama, jumlahnya menjadi nggak kira-kira nih. Kenapa? Karena jumlah orang segini Pak. Kita perkirakan kejahatan di Indonesia itu 2 juta kasus per tahun. Gede, kecil, menengah, macam-macam lah 2 juta. Artinya dari 2 juta itu gampang lah ada 100.000 korban. Nah ini butuh berapa nih duitnya nih? Yang kedua adalah, nah ini lagi Pak kecenderungan orang Indonesia. Begitu ada
servis negara, maka ada saja orang yang kemudian tricky. Nah, pura-pura jadi korban. Pura-pura jadi playing victim gitu Pak ya. Iya, iya. Harusnya dia nggak berhak, dia buat seolah-olah dia berhak. Atau dia harusnya mendapatkan dukungan 100.000 ya misalnya, tapi dia buat seolah-olah dia susah untuk minta dukungan lebih tinggi. Nah ini yang kemudian lalu membuat kita kacau dan seolah-olah ini negara kok seperti apa ya, seperti tidak ada empatinya pada orang-orang yang benar-benar sedang kesusahan. Demikian. Tapi belum lagi ada juga mungkin oknum di LPSK itu yang bisa memanfaatkan situasi sendiri, mem-create yang tadi yang nggak ada di DAD itu. Sejauh ini sih belum kelihatan sih Pak. Tapi poin itu ada, saya kira betul Pak. Berarti perlu ditingkatkan pengawasan juga internal itu ya. Kalau nanti dananya sudah besar itu memang harus ditingkatkan pengawasan Pak ya. Agar jangan sampai salah arah begitu Pak. Nah satu lagi tentang scam tadi ya. Kan sekarang juga banyak korban love scam nih. Yang dikenal dari IG, dari Facebook segala macam, terus mereka komunikasi, kesannya seolah itu adalah orang muda yang mungkin wanita cantik sehingga kena lah itu tipu banyak love scam nih. Menurut Prof ini gimana nih? Ya saya pernah menjadi ahli Pak pada kasus ini di 2 kasus lah di pengadilan. Saya jadi nggak enak sendiri Pak. Kenapa? Karena korban ini sebetulnya korban yang sebetulnya Pak. Jadi ketika dia merespons permintaan berkomunikasi dari pihak sebelah sana, itu sebetulnya dalam hatinya begini. Saya ini sudah mohon maaf Pak ya, ini sudah kepala 3 gitu ya. Belum punya pasangan. Karir bagus, tapi justru karena karir bagus nggak ada cowok yang berani mendekati. Nah, begitu kemudian ada orang yang mengirimkan email yang kok seperti seperti caring sekali gitu ya. Perhatian sekali, maka jatuhlah hati daripada si korban ini. Oh, jadi yang Prof sebut ini malah korbannya ini perempuan nih ya? Perempuan, hampir semua perempuan. Ya, kalau korbannya banyak kan laki-laki karena love scam ini banyak yang seolah wanita cantik. Itu bodohnya Pak, bodohnya. Tapi yang sering dan lalu menjadi satu hal yang agak ironis adalah kalau korbannya perempuan diiming-imingi oleh sang laki-laki. Sudah bayar kirim uang, tapi ternyata si laki-laki ini tidak muncul. Padahal sebetulnya si wanita sudah kadung jatuh cinta pada si laki-laki ini. Tapi yang pernah saya dengar malah ini lebih canggih lagi karena tidak ketemu, tetapi siapapun korbannya misalnya perempuan atau apa, dia kasih semacam usaha yang katanya kamu kirim uang ini buat bermain forex segala macam, kirim dikasih menang tuh beberapa kali, dikirimin terus dapat untung, begitu kirim besar langsung hilang dah. Betul sekali Pak. Ya, karena memang apa dasar kita untuk terus melakukan komunikasi virtual? Tentu ada reward ya gitu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan beberapa reward, maka mulai muncul konteks certainty ya, kepastian. Percaya juga kan? Percaya. Nah, ketika itu lalu kemudian kita menjadi semacam seperti sapi yang dibawa ke penjagalan lah, siap untuk dibantai begitu. Bantai. Berarti memang banyak kejadian waktu itu kalau nggak salah scammer dari negara Asia Timur waktu itu datang di Kamboja, di Indonesia menjadi pelaku scammer yang banyak ditangkap waktu itu. Betul. Kan ratusan orang. Nah masalahnya juga lalu ternyata scammer itu juga lalu bertindihan dengan kejahatan yang lain. Keberadaan mereka di sana adalah keberadaan yang sebetulnya ilegal, sehingga lalu kemudian kepada para pembawanya atau bahkan kepada dia sendiri sudah dikenakan tindak pidana perdagangan orang. Ya kan? Demikian juga lalu kemudian ketika di sana dia tidak mendapatkan izin tinggal, maka lalu kemudian dia kena undang-undang keimigrasian setempat. Jadi dengan kata lain ada semacam tali temali ya dari berbagai kejahatan tersebut. Makanya kemudian kita sering menyebutnya sebagai TNC, Transnational Crimes. Dan ini lalu menjadi semacam perluasan baru dari kejahatan. Jadi tadi saya katakan bahwa di kejahatan ketika dilakukan bersama-sama maka menjadi kejahatan terorganisasi. Ketika dilakukan bersama-sama lintas negara, dia menjadi transnational crime. Tapi sekarang ada lagi yang namanya TNOC. Sudah bersama-sama lintas negara, organisasi pula. Jadi bayangkan tingkat kesulitannya. TNOC namanya, Transnational Organized Crime. Hal mana dalam hal ini tidak mungkin satu kepolisian yang hanya berdasarkan pada yurisdiksi sendiri itu lalu mampu menanggulanginya. Makanya Indonesia misalnya perlu bekerjasama dengan ASEANAPOL, Interpol ya dari segi kepolisian agar kemudian menanggulangi kejahatan seperti itu. Ya. Dan memang antar negara ini katanya agak sulit ya. Ya wajar kalau kemudian lalu sebuah negara mengatakan begini bahwa kalau ada kotoran di saya pergi lu gitu ya. Tapi kalau ada emas di tempat saya ya jangan dong gitu ya. Ya Indonesia juga begitu Pak sebetulnya. Makanya kemudian lalu ada semacam manner ya bahwa
bahwa di satu pihak kita berkolaborasi, tapi juga di pihak lain kepentingan nasional tetap diutamakan. Nah ini kembali tadi Prof kan sempat singgung masalah korupsi ya. Nah kan kita lihat juga aparat penegak hukum selain KPK kan kejaksaan ini sudah sangat berprestasi dalam mengungkap big fish yang bukan lagi hitungan miliaran, triliunan, tapi udah ratusan triliun ini. Udah banyak kasus-kasus besar nih. Nah ini fenomena yang tadi yang Prof bilang dari fraud naik terus sampai korupsi ini punya jiwa seperti ini bahkan minyak juga kuantitinya dikorupsi, minyak goreng ya, terus beras yang dijual ke masyarakat juga dikorupsi, ini malah dilakukan oleh korporasi ini. Prof ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang pertama soal lembaga yang menjadi penindaknya Pak. Ya kalau memang KPK meredup, Kejaksaan Agung moncer, itu memang sesuatu yang alami, saya setuju Pak. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang artifisial, artinya begini, KPK mau moncer tapi disuruh meredup. Kejaksaan Agung memang diberikan jalan tol untuk moncer gitu ya. Polri juga dengan kortas tipikornya juga diminta untuk tidak terlalu moncer. Jika itu yang terjadi, menurut saya menjadi artifisial, Pak. Kenapa? Kenapa ada permintaan itu? Saya rasa nggak mungkin. Jangan lupa bahwa hukum itu di atasnya politik, Pak, gitu ya. Dan ketika politik itu lalu meminta agar pemainnya ini ya, yang ini jangan ya, yang ini parkir dulu, maka ya itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Jadi kalau tadi kita bisa mengenai Kejaksaan Agung mengapa tiba-tiba moncer, itu apakah memang karena Pak Jaksa Agung sekarang atau karena teman-teman jaksa itu memang hebat, atau karena memang kepadanya diberikan kabar merah? Gitu ya. Nah, di situ kita berpikir secara kritis dalam rangka membaca data. Yang kedua, kalau tadi Bapak bicara mengenai big fish-nya, ya saya kira memang harusnya begitu, Pak. Jangan kita semua main di level peanut-nya gitu ya. Oke lah Polri misalnya main di level yang ecek-eceknya. Harusnya yang main di big fish-nya ya kalau nggak di KPK di Kejaksaan Agung gitu ya. Nah, kalau misalnya KPK dalam hal ini menjadi koordinator, maka dalam hal apa kemudian lalu kejaksaan menjadi atau diberikan peran? Nah, dalam hal ini segitiga antara kepolisian, kejaksaan dan KPK ini sejauh ini menurut saya belum jelas, Pak. Kenapa? Karena masing-masing diberikan speed yang sama, power yang sama. Jadi harusnya kan KPK menjadi koordinator, dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian memiliki satu spesifikasi dalam rangka itu. Apakah Kejaksaan Agung mengurusi yang big fish, lalu kemudian yang kepolisian mengurusi yang lower dan smaller gitu ya. Sehingga lalu ada semacam orkestrasi. Nah ini yang nggak ada. Nah sekali lagi, mengapa tidak ada? Apakah ini memang karena teman-teman ini nggak nyampe ke situ berpikirnya, atau karena memang diatur untuk tidak nyampe ke situ? Itu dia pemikiran kritis yang perlu kita buat melek ya masyarakat pada umumnya. Gitu. Bukannya ada peran dari memang sekarang yang menjabat siapa, sehingga mungkin cara kerjanya beda gitu, bukan gitu? Itu dia, makanya dalam rangka mengapa si A menjabat si A itu juga jangan-jangan karena memang ada pesan sponsor untuk tidak lembaga itu menjadi galak, kan begitu ya. Nah, jadi kita harus membaca ke situ. Bukannya kita sekarang harus mengapresiasi kinerja misalnya contohnya Kejaksaan Agung, sehingga ini banyak big fish terungkap, itu malah ini prestasi nih. Saya kira betul, masalahnya adalah bahwa harusnya pada saat yang sama KPK juga bisa begitu. Tapi kenapa KPK nggak bisa begitu dengan anggaran yang kurang lebih sama, dengan kewenangan yang besar? Kenapa sekarang KPK itu mainnya pada level yang lebih kecil-kecilan saja gitu ya? OTT-nya juga terbatas, itu pun juga OTT pada level kabupaten gitu ya. Apakah memang karena KPK-nya itu sekali lagi memang mampunya hanya seperti itu, atau memang dia dibuat tidak mampu? Antara lain salah satunya melalui pemilihan pimpinan-pimpinan yang boleh dibilang lemah misalnya. Apakah mungkin waktu itu undang-undang KPK sempat direvisi itu waktu itu? Itu juga benar, Pak, ya. Jadi memang KPK sekarang adalah KPK yang memang betul-betul menjadi suatu instansi dan tidak ada lagi satu karakter organisasi masyarakat sipil yang membuat dia agile ya terkait dengan upaya untuk cepat ya dalam rangka memerangi korupsi. Jadi memang ini satu shift of power yang memang kita tidak bisa pungkiri. Begitu dia menjadi bagian dari birokrasi, ya ini tunduk pada atasan, lalu kemudian kesesuaian antara visi misi organisasi, ya hal mana tidak membuat dia menjadi lebih cepat ya dalam rangka untuk mengatasi berbagai kasus korupsi ke depan. Ya termasuk tadi undang-undang KPK revisi yang harus sekarang dibawa presiden. Itu dia. Jadi kalau misalnya dulu karena banyak sekali teman-teman masyarakat sipil yang menjadi aktivis di KPK, maka memang gayanya gaya sipil banget gitu ya. Ketika dia misalnya mengadakan satu kegiatan lidik gitu ya, itu betul-betul
gaya masyarakat sipil yang memang misalnya sebagai contoh begini, tidak peduli dulu dengan ada nggak SPJ gitu ya. Sekarang nggak bisa begitu Pak. Sekarang setiap gerakan tuh harus ada surat perintahnya, harus ada SPJ-nya. Jadi ada kemungkinan bahwa ketika misalnya SPJ-nya tidak ada lagi, tidak turun nih, ya sudah nggak jalan. Bisa melakukan tindakan. Betul. Nah itu kan betul gaya birokrasi kan. Hal mana tidak tercermin atau kurang tercermin pada masa lalu. Nah, tapi apakah pada saat yang sekarang ini tidak baik? Tidak juga. Karena dengan kondisi sekarang ini, di mana KPK menjadi semacam instansi saja, ya bisa juga diprediksi misalnya kamu mesti mencapai target 20 kasus, 50 kasus, ya. Tapi berbagi ya dengan jaksa gitu. Jadi lebih bisa diadakan satu sharing power lah gitu dengan lembaga penegak hukum yang memiliki tupoksi yang sama. Gitu. Ya, semoga kita harapkan Indonesia ini untuk penegakan hukumnya tentunya tidak tebang pilih dan memang harus bekerja sesuai dengan profesi dan integritasnya. Betul, betul. Nah, Prof, ini kan karena terbatasnya waktu, kita ngobrol udah hampir 1 jam, ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Prof, kira-kira kalau Prof melihat dan memberikan saran kepada pemerintah, kira-kira tentang pelayanan publik yang harus dilakukan dan bisa menjadi lebih baik itu seperti apa? Wah, ini saya ingat kerja saya sebagai ombudsman dulu nih, gitu iya. Yang kerjanya adalah memantau pelayanan publik di masyarakat. Iya. Karena begini Pak, kita ini punya sekitar 2.000 jasa pelayanan publik di masyarakat. Mulai dari yang gampang-gampang ya, misalnya buang sampah, itu kan jasa publik kan gitu ya. Demikian juga misalnya telkom, telepon, lalu listrik, itu kan semua jasa publik. Nah, jasa publik itu hanya bisa jalan Pak kalau ada anggaran yang cukup. Tapi ketika anggaran itu kemudian dikorupsi, mulai dari markup, mulai dari pemotongan, mulai dari komisi-komisi, maka yang kemudian turun sampai pada bentuk misalnya jalan, jembatan, itu lalu kemudian berkurang mutunya. Dan ketika berkurang mutunya, maka siapa yang kemudian menjadi penerima manfaat dalam arti negatif? Ya kita sebagai masyarakat. Jadi dalam hal ini memang inilah penyakit endemik kita ya. Ketika kita loose dengan korupsi, maka lalu kemudian yang menderita adalah kita masyarakat pada umumnya. Ya, kita tidak merasa, tapi kalau secara overall, maka kita akan mengalami pelayanan publik yang terbatas, yang rendah mutunya dan tidak merata. Jadi bayangkan kita sebagai negara, apa yang membuat negara kita ini sebagai terlihat ada adalah ketika pelayanan publik itu masuk sampai ke desa-desa, sampai ke pulau terluar. Tapi ketika sampai ke pulau terluar lalu kemudian dikorupsi, maka menjadi bisa dimengerti kalau kemudian orang berpikir kita pindah ke negara sebelah aja deh gitu. Karena tadi Jakarta tidak akan lihat. Nah ini lalu menjadi penting Pak ketika banyak sekali proyek-proyek yang besar di pemerintah dewasa ini ya, makan bergizi gratis misalnya, itu kan direncanakan sampai ke daerah tuh, bahkan sampai ke titik terluar. Nah ini bagus Pak dalam arti sebagai upaya untuk mempertahankan atau memperjelas bahwa negara ada, sampai ngurusi perut kita. Nah tetapi hati-hati ketika kemudian para pengelolanya itu ternyata greedy semua, nah ini nanti yang kemudian dimakan oleh anak-anak kita adalah nasi basi gitu ya, daging yang kerasnya sudah kayak bola pingpong gitu ya, ada macam hal-hal yang terus kemarin sampai masuk rumah sakit sekian banyak orang itu. Ya sudah. Nah sudah ini kira-kira menurut seorang kriminolog itu yang harus diberi sanksi ini siapa nih? Apakah memang mereka makanannya dengan seperti Pak Prabowo bilang karena tidak cuci tangan sehingga keracunan, atau nggak diperiksa misalnya makanannya itu yang memang bermasalah dan mengandung udah lewat kadaluarsa atau basi sehingga keracunan buat mereka itu, kira-kira ini nggak ditindaklanjuti secara pidana atau gimana? Saya kira begitu Pak ya. Cuma saya juga menduga bahwa kalau semua atau dalam tahap awal ini kemudian pendekatan pidana diberlakukan, nanti jangan-jangan nggak ada lagi pihak kontraktor ya yang lalu kemudian mau menjadi penerus program ini, ya kan? Dengan kata lain, ini kan satu kegiatan baru juga Pak. Jadi dengan kata lain juga tidak banyak orang yang mampu mengadakan misalnya 1.000 atau 2.000 packs ya, porsi untuk disebarkan. Kita perlu belajar juga. Sehingga kalau semuanya dari awal sudah dikenakan pendekatan pidana, habis nanti para kontraktor ini. Penyedia makanan ini kok sampai bisa basi gitu kan, tentunya harus dimasak setiap hari segala macam. Apakah memang ini ada salah mungkin caranya yang diharuskan satu perusahaan itu menyediakan 5.000 porsi? Kenapa nggak dibagi saja ke banyak masyarakat? Misalnya di sekolah kan ada kantinnya diberi juga. Ya sehingga masing-masing sekolahnya punya kantinnya yang disediakan. Pasti selesai penyelesaiannya. Itu kembali pada debat kita Pak. Mengapa untuk MBG ini perlu dilakukan pendekatan konsentrasi? Kenapa nggak dekonsentrasi? Dananya diserahkan pada
pada sekolah masing-masing, kantin-kantin gitu ya, sehingga lalu mereka bergerak. Tapi kan pemerintah memilih untuk dana konsentrasi kan, digerakkan dari pusat, dipilihlah orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan pusat, ya, gitu ya. Bahkan semua menunya juga ditentukan dari pusat, anggarannya dari pusat. Nah ini bagus nih dalam rangka menjamin pemerataan. Tapi apakah pemerataan itu sama dengan mutu? Itu kan hal yang lain lagi. Dan kita sekarang sudah mulai mempertanyakan mutu tadi, mengingat banyaknya kasus yang basi lah, kerasunan dan seterusnya. Dan bahkan ada yang berulat segala macam ini kan sebenarnya nggak make sense nih. Betul Pak. Berarti makanannya seperti apa, diberikan seperti apa? Jadi memang ketika negara katanya semakin maju ya, maka mestinya ditandai dengan pelayanan publik yang makin bagus, dan itu lalu harus ditandai pula dengan berkurangnya korupsi di masyarakat. Nah ini kan tadi tentang pelayanan publik di pemerintahan ya. Nah kira-kira Prof, apa saran Prof kepada generasi muda kita, anak-anak muda kita ini terutama supaya terhindar dari kriminal ya, supaya jangan lagi melakukan kriminal, ini apa saran buat generasi muda ini? Tentu tergantung kriminalnya apa nih ya. Tapi kalau melihat dari kecenderungan karakter daripada generasi Z dewasa ini gitu ya, Gen Z ya. Gen Z gitu ya, maka ada dua karakter yang bisa berpeluang menjadikan mereka sebagai korban. Pertama adalah confidence ya, teman-teman adik-adik atau anak-anak Gen Z ini kan confidence ya, percaya diri. Nah masalahnya bahwa dunia ini kadang-kadang tidak seindah sinetron atau film-film Hollywood gitu ya, yang benar pasti menang, yang jujur pasti menang. Nggak begitu, dunia ini kejam nih gitu ya. Jadi hati-hati dengan kepercayaan dirimu, karena tadi kepercayaan dirimu bisa menjadikan bumerang bagi dirimu sendiri. Yang kedua adalah kalau kita terlalu banyak atau terlalu asik dengan gadget ya, atau dengan dunia digital pada umumnya, itu juga baik. Tapi kalau kita menjadi orang yang menjadi budak dari dunia digital, maka akan ada banyak kerugian yang kita alami. Kita tidak berkenalan dengan orang, kita lalu berkenalan dengan orang dalam versi yang berbeda, gitu ya. Dan bahkan juga kita lalu menjadi orang yang tidak terbiasa melakukan social skill dalam berbagai hal. Padahal kita masih dengar nih Pak, bahwa social skill itu adalah segala-galanya. Orang boleh tidak pintar, orang boleh tidak ganteng, tapi ketika social skill-nya bagus, dialah yang kemudian akan menjadi orang-orang yang muncul di masyarakat, entah menjadi pengusaha, politisi, dan yang lain-lain. Umumnya adalah orang-orang yang memiliki social skill yang bagus. Demikian Pak. Dan memang konten ini kan tentang Gen Z ini kan banyak yang melihat konten, ternyata konten yang dia lihat itu ternyata yang sisinya yang mungkin nggak bagus, yang negatif. Itu yang lama-lama terserap itu juga bahaya ya. Itu dia. Karena tidak bisa dipilah-pilahkan yang ketemu sama dia itu yang negatif. Maka terkontaminasi beliau punya cara berpikir. Kan orang bilang ada namanya post-truth ya. Jadi dunia nyata adalah truth itu, tapi dunia yang muncul di gadget adalah dunia yang dibentuk oleh dunia algoritma kan. Nah kita percaya mana nih? Percaya pada apa yang kita lihat di sehari-hari, atau apa yang kita lihat di dunia media sosial yang tentu tidak merupakan kehidupan yang sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan sih tetap anak muda kita, anak-anak terutama ya, gadgetnya itu tetap orang tua harus ikut bantu mengawasi lah ya, supaya jangan sampai salah arah. Betul. Ya, terima kasih Prof. Adrianus Meliala atas waktu dan tempatnya. Ini ngobrolnya asik sekali nih Pak Edi ini. Kalau bisa sebenarnya mau lebih panjang lagi, karena terbatasnya waktu ya kita terpaksa harus mengakhiri. Sobat CTR On, itulah tadi obrolan saya dengan Profesor Adrianus Meliala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan edukasi dan pencerahan buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.